Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, apakah ibu-ibu masih ingat dengan saya ibu? Masih. Alhamdulillah ternyata masih ingat ibu-ibu. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita pada sore hari ini, sebelumnya saya bertanya dulu nih kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu masih mengingat cara mencegah perilaku kekerasan yang sesi pertama untuk 2 minggu yang lalu? Bagaimana caranya ibu-ibu? Tarik nafas dalam-dalam. Ya, selanjutnya saya juga ingin menanya nih kepada ibu-ibu, sesi yang kedua tentang pencegahan perilaku kekerasan secara fisik. Seperti apa contohnya ibu-ibu? Pukul bantal. Benar sekali ya ibu-ibu, ternyata ibu-ibu masih ingat ternyata. Saya kira sudah lupa. Baiklah, sebelum itu saya ingin bertanya juga nih kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah mencobanya tentang perilaku kekerasan secara fisik? Pernah. Contohnya seperti apa itu ibu? Baiklah bu, bagaimana bu contoh perilaku kekerasan secara fisiknya ibu? Mencubit anak. Mencubit anak itu karena apa ya bu? Karena anak tuh nakal, Bu. Nggak mau dibilangin. Ya itu juga tidak apa-apa bu, cuman karena nanti kan takutnya anaknya itu kan malah itu dendam ataupun marah gitu kan bu. Lebih baik kita cara untuk pencegahan perilaku secara fisik itu seperti kita memukul bantal bu, ataupun tarik nafas dalam sampai emosi kita itu mereda bu. Karena kalau misalnya emosi kita belum mereda, kita pergi ke masyarakat, ke lingkungan ataupun keluarga ataupun kerabat, dengan omongan tetangga yang tidak yang biasa aja mungkin karena kita lagi emosi, kita malah melakukan kekerasan secara fisik ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mengerti? Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita masuk sesi yang ketiga, yaitu mencegah perilaku kekerasan dengan cara berinteraksi sosial. Yang pertama kita kontra waktu dulu ya ibu-ibu. Sekarang bagaimana perasaan ibu saat ini? Ya. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit ya ibu-ibu tujuan dari sesi ketiga kita ini. Ketika ibu-ibu meminta sesuatu pada orang lain, menolak atau mengungkapkan kepada orang lain, bagaimana kata-kata ibu atau cara ibu menolaknya supaya masyarakat ataupun keluarga ataupun ibu mungkin lagi di rumah sakit, mereka tidak sakit hati dengan perkataan ibu-ibu. Sebelumnya kita kontak waktu dulu ya ibu-ibu, sekitar kalau misalnya kita diskusi sekitar 45 menit, apakah ibu-ibu bisa? Bisa. Baiklah, dan apabila nanti ibu-ibu ingin pergi ke WC ataupun pergi keluar, ibu-ibu bisa minta izin kepada terapis ya ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tidak minta izin dulu, nanti anggota terapisnya malah bingung. Kenapa? Ibu-ibu ini banyak yang kosong nanti ya. Sebelum itu kita mulai ya ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana perkataan ibu-ibu atau cara ibu-ibu meminta sesuatu kepada orang lain. Siapa yang bisa untuk berbicara tentang meminta sesuatu kepada orang lain? Ibu-ibu bisa angkat tangannya ya ibu. Siapa ibu-ibu yang bisa ibu-ibu? Saya, Bu. Ya ibu, apa itu ibu? Saya meminta obat. Saya mau minta obat. Selanjutnya apalagi ibu-ibu? Cara meminta ketika ibu-ibu masih di rumah sakit, apalagi? Ya silakan Minta ibu-ibu. air, Bu. Minta air. Ya, ini juga benar ya ibu-ibu, cara ibu meminta air. Tapi lebih tepatnya ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain supaya orang lain itu tidak sakit hati dengan omongan kita, kita bisa mengungkapkan seperti itu. Mohon maaf bu, saya ingin meminta air bu. Apakah ada bu seperti itu ya ibu? Apakah ibu tadi sudah mengerti apa yang saya bilang tadi? Kalau sudah mengerti, saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu. Coba ibu-ibu
bilang apa yang saya bilang tadi, ibu. Siapa yang bisa tolong angkat tangannya, ibu? Mohon maaf Bu, saya ingin meminta air. Nah, Apakah ada Bu? ya itu benar ya ibu-ibu. Seperti itu ketika kita meminta sesuatu kepada orang supaya orang itu tidak sakit hati dengan perkataan kita. Selanjutnya saya ingin bertanya juga nih, bagaimana ibu-ibu cara atau perkataan ibu-ibu untuk menolak pemberian orang? Siapa yang bisa? Tolong Bu. Oke. Saya tidak mau lagi pakai infus ini Bu, karena tangan saya ini sakit-sakit Bu. Tolong dilepaskan ya Bu. Itu benar juga ya ibu. Tapi apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau mencoba cara menolak? Oh, ternyata tidak ada ya ibu. Baiklah, saya akan jelaskan cara kita menolak. Misalnya seperti ini. Maaf Bu, saya ada keperluan lain. Ketika perawat misalnya menyuruh kita atau meminta sesuatu kepada kita bilang seperti ini cara menolaknya. Mohon maaf Bu, saya ada keperluan juga Bu, seperti itu. Kita harus mengungkapkan kata maaf dulu, karena apa? Mungkin kalau kita tidak mengungkapkan dengan kata maaf, takutnya orang yang mendengarkan perkataan kita masuk hati ibu. Apakah ibu paham? Nah, kalau paham, coba yang saya jelaskan tadi, coba ibu bilang aja. Cara ketika perawat ataupun dokter meminta sesuatu kepada ibu, bagaimana cara ibu menolaknya? Mohon maaf Bu, saya juga ada. Betul sekali ya ibu, seperti itu ketika kita menolak perkataan orang, ya ibu, masyarakat ataupun lingkungan ataupun saudara kita sendiri ya ibu. Selanjutnya saya ingin juga menanyakan sesuatu ini kepada ibu-ibu. Bagaimana cara ibu mengungkapkan sesuatu kepada orang? Kepada perawat. Misalnya mungkin karena ibu tidak suka hal-hal, mungkin siapa tahu kan perawat ataupun terapis ngasih bubur, ibu tidak suka. Bagaimana cara ibu mengungkapkannya? Saya tidak mau bubur ini Bu, karena terlalu lembek. Itu juga bisa. Ataupun misal ada juga mungkin ada omongan orang-orang ngomongin kita yang tidak suka, ngomongin kita yang enggak, padahal kita enggak sebenarnya. Bagaimana cara ibu-ibu mengungkapkannya dengan perkataan orang itu? Mungkin seperti kita ya, mungkin seperti mohon maaf juga ya ibu, seperti mohon maaf Bu, saya tidak suka ketika ibu ngomong saya seperti itu, ataupun mohon maaf Bu, kenapa ya ibu ngomong seperti itu Bu, saya tidak suka Bu, seperti itu ya ibu. Apakah ibu bisa? Bagus sekali ya ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ini cepat sekali ya mengerti sesi 3 ini. Selanjutnya kita melakukan tahap evaluasi ya ibu-ibu. Sekarang bagaimana persen ibu-ibu ketika kita sudah melakukan sesi yang ketiga ini ibu-ibu? Juga. Alhamdulillah, ternyata ada perubahan ya ibu-ibu, ada pelajaran loh ya, ataupun motivasi untuk kita berbicara kepada orang lain, masyarakat ataupun sekitar kita. Selanjutnya saya ingin juga menanyakan nih kepada ibu-ibu. Tadi kan kita sudah minggu lalu kan kita juga udah masuk nih sesi yang pertama, sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Kalau saya ingin bertanya kepada ibu-ibu nih, sesi yang pertama tentang pencegahan perilaku kekerasan apa tadi ibu-ibu? Tarik Tarik nafas. nafas. Ya. Kalau sesi yang kedua pencegahan perilaku kekerasan secara fisik, contohnya seperti apa ibu-ibu? Memukul bantal. Kalau sesi yang ketiga pencegahan perilaku kekerasan berinteraksi sosial, contohnya seperti apa ibu-ibu? Meminta, Terus? menolak, mengungkapkan. Benar sekali ibu-ibu, ternyata ibu-ibu sudah memahaminya. Baiklah, mungkin kita selesai berdiskusi pada sore hari ini. Saya ingin juga bertanya nih, untuk pertemuan minggu besok, kita bertemunya hari apa ibu-ibu? Ibu-ibu bisa? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Bu. Hari Kamis ibu? Ya. Hari Kamis. Kita hari Kamisnya sekitar jam berapa itu ibu? Sekitar jam 4 lah Bu. Jam 4 ya ibu. Apakah ibu bisa kalau sekitar jam 4? Bisa. Ya.
Kalau kita ngumpulnya hari Kamis jam 4 di rumah siapa tuh Ibu? Novita Rosalina. Nah, baiklah kita berkumpul di rumah Novita Rosalina ya Ibu. Novita Rosalina ya Ibu. Ada kue. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesi yang untuk hari Kamis ya Ibu, yaitu sesi yang keempat, yaitu tentang perilaku kekerasan, yaitu tentang sholat ataupun baiklah. Saya akhiri diskusi kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.